Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bi anwaril Qur'an. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadinil Mustafa sayyidil aqwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah Masjid Agung Jayawikromo Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikromo rahimani wa rahimakumullah. Terutama mari selalu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, di dalam Al-Quran. Tentunya kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah yang diterima hasilnya saat kita berjumpa Allah di negeri akhirat kelak, dan ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, menambahkan kualitas keimanan, ketakwaan, keistiqomahan kita, dan juga menjadikan kita diridhoi oleh Allah di dunia, dan terlebih lagi kita harapkan keridhaan dari Allah di negeri akhirat yang di dan ditutup insyaallah dengan ayat ke-200 yang merupakan ayat ini seperti dikatakan para ulama tafsir merupakan masih sambungan dari sebelumnya yang dimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita kemuliaan para ulul albab, orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hakikat kebesaran Allah dan sifat-sifat yang maha sempurna yang Allah miliki. Maka dilandasi pengagungan inilah mereka beribadah dengan Allah secara totalitas. Mereka berdoa pun secara utuh. Maka tidak heran jikalau mereka adalah hamba Allah yang dicintai, hamba Allah yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan mereka di dunia, dan juga Allah memberikan kemuliaan besar, disiapkan berupa nikmat yang paling tinggi di negeri akhirat kelak. Dan segala doa mereka bukan hanya dikabulkan saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan lebih besar, lebih baik dari apa yang mereka minta. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelum ini melarang kita sekalian untuk terlena
terkagum-kagum apa yang dimiliki dari harta benda duniawi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang harus kita ikuti itu adalah sifat-sifat ulul albab, orang-orang yang memiliki pengagungan kepada Allah, bukan pengagungan terhadap dunia. Adapun orang-orang yang memiliki dunia, bagaimanapun besar, bagaimanapun banyak, bagaimanapun tinggi, maka tidak ada apa-apanya. Kata Allah, mata'un qalil, yang dimiliki oleh mereka sedikit, yang dimiliki oleh orang-orang kafir sementara, dan akhir dari kehidupan mereka akan kekal abadi nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka inilah ringkasan dari beberapa ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan sebelum ayat ini. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meneruskan bahwa ada beberapa orang atau beberapa kelompok dari ahlul kitab yang juga mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah. Orang ahlul kitab yaitu yang diberikan kitab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kitab Zabur, para pengikut Nabi Daud, yang diberikan kitab Taurat, para pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang diberikan kitab Injil, para pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan mereka ada juga Allah katakan di antaranya beriman. Artinya Allah tidak menyembunyikan mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Siapa yang beriman mereka mulia. Siapa yang beriman mereka akan ditinggikan derajatnya. Dan siapa yang beriman kepada Allah niscaya akan diberikan nikmat di akhirat berupa surga. Walaupun kebanyakan mereka dari para yang diberikan kitab adalah mereka melenceng dari ajaran para nabi-nabi mereka. Di antara mereka ada yang mempersekutukan Allah, di antara mereka juga ada yang beriman kepada Allah tetapi menyatakan bahwa Allah juga mempunyai sekutu di dalam ketuhanannya. Tetapi mereka yang Allah muliakan dari golongan ahlul kitab, mereka yang benar-benar beriman dan mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mari lebih lanjut kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya sebagian ahlul kitab, lamay yu'minu billah, sungguh di antara mereka ada yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan juga beriman apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu beriman kepada kitab suci Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, dan mereka juga beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka, beriman kepada kitab Taurat, Zabur maupun Injil. Khashi'ina lillah, Allah sebutkan sifat mereka, mereka khusyuk, mereka khudu', mereka patuh tunduk, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, mereka, bagi mereka kata Allah, ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cepat memberikan balasan, sangat cepat memberikan perhitungannya. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan saling berwasiat untuk kesabaran, warabitu, dan harus kalian berjaga-jaga.
Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dua ayat ini adalah dua ayat yang menjadi penghujung, penutup dari surat Ali Imran, yang tentunya mempunyai makna yang sangat luar biasa yang terkandung di dalamnya. Maka kita akan membaca tafsirnya. Wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya di sebahagian ahlul kitab, lamay yu'minu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Ayat ini sebagaimana dikemukakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan juga dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka bersepakat bahwa diturunkan ayat ini ketika wafatnya Raja Najasyi. Kita ketahui ada seorang raja di Habasyah di zaman Nabi Muhammad SAW yang menolong menyambut para sahabat hijrah ke sana, yang dipimpin oleh sepupu Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ada 2 kali hijrah dari Mekah ke Habasyah, dan dia yang menyambut, dia yang menolong, dia yang mengayomi. Yang kemudian dia mendengar apa yang dikemukakan oleh sahabat hijrah ke sana, mendengar tentang Nabi Muhammad SAW, maka timbul kecintaan kepada Nabi, dan beliau memasuki agama Islam, yang tadinya adalah seorang Nasrani. Yang ketika bertanya tentang agama Islam, maka kata beliau, Islam dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu tidak ada jaraknya, hanya sekedar satu garis saja. Artinya sama, beriman kepada Allah, mentauhidkan dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Maka dia beriman, tidak seperti para Nasrani yang lainnya. Tidak seperti para Nasrani yang mempunyai akidah Trinitas. Dia beriman kepada Allah tetapi mempunyai kepercayaan Nabi Isa adalah anaknya Allah ataupun Tuhan selain Allah. Begitu juga mereka mempunyai kepercayaan seperti mereka beriman bahwa Ruhul Kudus, yang tidak lain adalah malaikat Jibril, sebagai Tuhan yang mereka anggap sekutu bagi Allah. Na'udzubillah. Tetapi Raja Najasyi tetap dengan keimanan dan ketauhidan. Makanya di sini ketika Allah menyebutkan lamay yu'minu billah, sungguh orang-orang yang beriman kepada Allah, artinya bukan beriman kepada Allah tetapi mempersekutukan dengan sesembahan seperti Nabi Isa dan Ruhul Kudus, tetapi murni mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu seperti Raja Najasyi. Jadi Allah muliakan dia dengan dia masuk dalam agama Islam, walaupun tidak tergolong sebagai sahabat dikarenakan dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi dia termasuk orang yang ketika meninggal Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada seluruh sahabat untuk melakukan sholat gaib kepada beliau dan Nabi Muhammad yang menjadi imamnya. Dari sinilah disyariatkan sholat gaib atas jenazah yang tidak ada di tempat kita tinggal. Semisal kita mempunyai keluarga, sahabat, kerabat, ataupun kenalan, dia muslim, di luar tempat kita tinggal, di Lampung atau di Jakarta, di tempat yang susah kita ke sana, maka boleh untuk kita sholat kepada jenazah tersebut dengan syarat kita mengetahui bahwa dia sudah dimandikan. Karena memang waktu sholat jenazah harus setelah jenazah tersebut dimandikan, baru kita sholat. Dan boleh kita berjamaah atau kita kerjakan secara sendirian, ya, boleh. Dan ketika pengerjaan dari sholat gaib tersebut juga sama seperti sholat jenazah, tinggal niatnya saja. Dibedakan ketika kita sholat langsung di depan jenazah, hadir, ya, ala hadir
jenazah. Tetapi ketika gaib kita sebutkan usolli ala fulan bin fulan fardul kifayah. Kalau jadi makmuman, kalau kita imaman arba'at takbirat lillahi ta'ala. Jadi itu. Jadi dari sinilah pensyariatan yang namanya salat gaib. Begitu juga pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat gaib kepada selain Raja Najasyi ini yang tidak lain kepada marbot masjid, pengurus masjid di zaman beliau. Di dalam Sahih Imam Bukhari disebutkan oleh para periwayat hadis, Nabi Muhammad kenal dengan seorang yang namanya Aswad. Walaupun ada dua riwayat, ada yang riwayatnya mengatakan ini laki-laki, ada yang mengatakan ini adalah perempuan yang selalu takumul masjid atau yakumul masjid, menyapu masjid kesehariannya. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, beliau tafagud, mencari mana si fulan atau si fulanah itu yang biasa menyapu masjid. Maka kata para sahabat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Nah, kok enggak kalian kasih tahu aku? Maka langsung Nabi Muhammad sholat gaib kepada amah atau hamba sahaya perempuan tersebut, atau seorang budak laki-laki yang biasa nyapu masjid. Kemuliaan bagi mereka-mereka yang jadi marbot. Jadi jangan dianggap remeh, jangan dianggap sebelah mata. Mereka mulia. Dan kalau kita ingin kemuliaan, juga mempunyai perhatian dengan masjid. Ada yang tidak rapi, dirapikan. Ada yang kotor, kita ambil kotoran. Bisa kita sapu, kita sapu. Jangan kita minder. Kenapa? Para guru kami, salah satunya yang akan datang ke Indonesia, insya Allah tanggal 19 Agustus ini, Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan saat kami belajar itu, mani tanabi baiti ahad, fala syakka anna sahibal bait ya'tani bihi. Siapa yang perhatian dengan rumah seorang, niscaya pasti pemilik rumah akan perhatian dengan dia. Ada orang datang ke rumah kita, nyapu, ngepel, membersihkan, merapikan rumah kita, kira-kira senang tak kita dengan dia? Tenang, perhatian kita. Maka begitu juga Allah mempunyai tempat-tempat yang mulia. Yang paling dicintainya adalah masjid. Siapa yang perhatian, yang cinta, yang ngurus, yang berupaya untuk memakmurkannya, maka insya Allah akan mendapatkan kemuliaan, perhatian besar dari Allah. Maka dari itu Nabi Muhammad sholat gaib atas mereka yang biasa nyapu masjid atau marbot masjid tersebut. Jadi itu. Jadi luar biasa. Ini disyariatkan yang namanya sholat gaib. Boleh kita kerjakan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi saat meninggal dunia. Jadi lamai yu'minu billah, yang dia itu sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kata kita tadi artinya benar-benar tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu sesembahan selainnya. Jadi memang ketika Yahudi bertanya kepada Nabi, siflana rabbak, sifatkan kepada kami sifat Tuhanmu, maka langsung dijawab oleh Nabi, diturunkan oleh Allah Al-Quran, dan dengan itulah dijawab oleh Nabi, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang maha esa di dalam zat, esa di dalam sifat, esa di dalam af'al. Ya, jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Jikalau ada orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia menyangka bahwa ada Tuhan juga selain Allah, maka tidak bisa diterima keimanannya. Makanya Nasrani ya tergolong sebagai orang yang kafir. Kenapa? Karena mempersekutukan Allah dengan Tuhan mereka yang bernama Yesus atau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi Isa adalah Rasulullah, adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
juga firmankan di dalam ayat yang lain, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Jikalau ada di bumi dan langit ini Tuhan selain Allah, maka niscaya hancur, musnah, rusak bumi dan langit ini. Kenapa? Ya karena pertama menunjukkan ketika ada Tuhan selain Allah tidak kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, arti terbatas. Jikalau Allah mempunyai sekutu, berarti Allah ada di timur ataupun yang lain ada di barat. Jadi terbatas kekuasaannya. Dan juga ketika ada Tuhan selain Allah, ya pastinya berbeda. Tuhan berbeda pendapat. Ada yang pengen langit ini bulat, ada yang pengen yang lonjong. Jika takutnya di bebala Tuhan. Ya, maka secara akal dan secara nakal tidak baca diri. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, makanya Allahu Ahad. Kita mempunyai akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Esa di dalam zat, Esa di dalam sifat, Esa di dalam af'al. Siapapun yang menyangka bahwa Allah punya sekutu, maka dia berarti tidak percaya dengan sifat wahdaniyahnya Allah. Siapa yang tidak percaya dengan sifat wahdaniyah, keesaan Allah, maka dia bisa agama Islam atau tergolong Islam yang kafir. Dia beriman kepada Allah dan kemudian iman kepada kitab yang diturunkan kepada kalian dan kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu dia beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah sekarang pertanyaan, kok Al-Quran disebutkan pertama kali, yang kemudian disebutkan yang sebelum Al-Quran diturunkan kepada mereka? Karena Al-Quran paling akhir dari segi penurunannya daripada kitab Taurat, Zabur sama Injil. Kenapa? Karena memang Al-Quran kitab yang paling suci, yang paling terjaga. Karena Allah yang sendiri menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan, sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra Al-Quran itu, dan kami juga yang menjaganya. Yang dari zaman terdahulu sampai hari kiamat tidak ada satupun orang yang berani ataupun tidak ada satupun seorang yang mampu berhasil untuk merubah Al-Quran walaupun hanya satu huruf. Siapapun yang berani untuk merubah, maka pasti ketahuan, langsung tersebar, langsung termalukan, dan langsung akan diketahui oleh seluruh umat Islam. Mustahil, artinya kalau bisa merubah, jangankan satu huruf, dari segi matnya saja, mat dirubah, yang tadinya panjang jadi pendek, maka mustahil. Makanya Al-Quran ini luar biasa, kitab yang paling sempurna, kitab yang paling suci. Di samping kitab-kitab yang lain, maka kitab yang lain tidak terjaga kesuciannya, maka tidak bisa dinamakan kitab suci. Kenapa? Karena sudah dinodai dengan perubahan dan penambahan maupun pengurangan. Tapi Al-Quran tidak bisa. Bahkan ketika ada orang yang membaca Al-Fatihah tidak sesuai dengan panjang pendeknya, maka juga langsung dia akan diketahui bahwa bacaannya adalah bacaan yang salah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Bagaimana kita baca Al-Quran dengan tartil? Sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang merupakan istinbat, pengumpulan kaedahnya dari apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh sahabat, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'in sampai kita sekarang. Jadi ada Al-Quran dengan talaki, kita membaca dari guru
yang guru itu mempunyai sanad kepada gurunya lagi, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar bacaan kita. Jadi bacaan untuk membaca Al-Quran tidak cukup kita belajar dari Google, harus ada yang dengar. Orang yang kita yakini benar bacaannya, bagus bacaannya, dan bisa membenarkan bacaan kita. Makanya kami di apa nih lagi dalam Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah yang wajib untuk kita baca setiap hari, setiap malam. Kita baca dari awal sampai akhir. Biar apa? Karena Al-Fatihahnya termasuk yang kalau sedikit saja beda berubah, baik itu adalah panjang pendeknya yang harusnya mat tabi'i, tidak boleh dibaca lebih dari 2 harf. Kalau dia mat wajib muttasil, tidak boleh kurang daripada 5 sampai 6 harf. Karena ada mat iwan, mat badal itu harus dijaga. Begitu juga makhraj huruf, di mana huruf hamzah, di mana makhrajnya huruf ba dan lain sebagainya, dan hukum-hukumnya ada idgham, iqlab, izhar, ikhfa, itu harus dijaga. Nah, begitulah kalau orang ilmu tajwid, maka dia sungguh, kata para ulama, membaca dengan tartil. Tetapi ketika ada orang yang tidak peduli dengan ilmu tajwid, maka bisa jadi dia akan jatuh dalam kesalahan di dalam membaca Allah. Dan ini juga sebagai upaya untuk menjaga Al-Quran, sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan kebenaran kesucian dalam Al-Quran itu sendiri. Para imam di musola dia minta simak Al-Fatihahnya dengan orang yang dia yakin benar bacanya. Kiai Palembang di Pupuk, cari dimanapun ada guru-guru kita yang mereka sudah lagi dengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga, makanya didahului ketika mengatakan wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Al-Quran dulu disebutkan yang diturunkan kepada kalian, dan kemudian baru wa ma unzila ilaihim, baru kitab Taurat, Injil maupun Zabur. Ya, kemudian khasyi'ina lillah, dia adalah orang-orang khasyi' yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya khadi'in mutawadi'in lillah, dia selalu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saat mereka membaca Al-Quran, mereka langsung mengeluarkan air mata, langsung mereka seperti Raja Najasyi. Kita baca dalam biografinya, saat Sayyidina Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib, dia membacakan surat Maryam yang berisi tentang kisah Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, langsung dia dari tahtanya, dari singgasananya dia turun ke mana? Ke lantai, menyambut para sahabat-sahabat Nabi, langsung beriman dia, langsung dia khusyuk, langsung dia takut sama Allah dan merendahkan diri kepada Allah. Makanya man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Dengan dia merendahkan diri di hadapan Allah karena Allah, maka Allah angkat derajat dari beliau. Khasyi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Dia juga tidak menjual ayat-ayat Allah dengan sesuatu benda yang sedikit, harga yang sangat kecil dibandingkan daripada ahlul kitab yang lain. Di antara mereka yuharrifunal kalima al-mawadhi'i, dia merubah ayat-ayat yang ada di kitab Zabur, Taurat ataupun Injil di selain makna aslinya. Bahkan mereka juga dalam pendapat ulama tafsir, yashtaruna bi ayatillah, menjual ayat-ayat Allah, dia sembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mereka tahu. Di dalam surat Al-Baqarah kita baca. Apa dia di dalam alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab dari Yahudi dan Nasrani, mereka tahu dengan Nabi Muhammad seperti mereka ketahui sifat-sifat
anak-anak mereka. Secara detail Allah sebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, dari ujung rambut sampai ujung kukunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Yahudi kota Madinah dia tahu Nabi Muhammad bakal hijrah ke kota Madinah dari kota Mekah. Makanya mereka tunggu. Tetapi mereka kecewa. Kenapa kecewa? Ternyata Nabi akhir zaman yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling tinggi derajatnya itu bukan dari kalangan mereka. Mereka mengharap bahwa dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa seluruhnya Bani Israel galau. Tapi ketika Nabi Muhammad yang paling mulia, mereka tunggu, ternyata bukan dari kalangan mereka, ternyata dari bangsa Arab. Itu. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang tadinya beriman mereka simpan, mereka tutup dan tidak mereka ajarkan kepada orang lain, dan mereka mengingkari kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Raja Najasyi dan ada beberapa ahli kitab seperti Abdullah bin Salam dan lain sebagainya, dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka, bagi mereka adalah ganjaran mereka di sisi Tuhan. Bukan malah mereka itu dengan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak, tetapi malah mereka mulia, mereka dapat ganjaran besar dan mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu paling cepat di memberikan balasan. Jadi bukan hanya di akhirat saja dikasih. Keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah selesai pembacaan kita dari tafsir Ali Imran. Mudah-mudahan apa yang kita sudah dengar menjadi ilmu yang bermanfaat. Semakin kita merasa bersyukur kepada Allah, dijadikan orang yang beriman, dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hingga segala dosanya, yang punya aib tapi yang penyakit diberi Allah dan Rasulnya, dan saat ajal datang kepada kita, malaikat maut menjemput nyawa kita, diwafatkan dalam keadaan Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anam alaih wafiqna Allahumma lil khair wa inna alaih. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina al qarib da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang bulan Muharram ini Syahrul Haram, maka disunnahkan sebulan penuh. Nomor 9.